Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 7 yang luar biasa. Kemarin kita sudah sama-sama membaca terkait dongeng. Ya. Jadi perlu diketahui bahwa dongeng ini adalah sesuatu hal yang fiktif. Artinya ceritanya itu cerita yang bisa jadi memang tidak ada, cuman di dalamnya terdapat pesan-pesan yang harus kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dongeng yang kemarin kita baca, yaitu dongeng Nu Nyaah Kasato. Artinya yang sayang terhadap hewan. Jadi di dalam cerita ini akan digambarkan bagaimana ketika manusia menyayangi binatang, maka insya Allah nanti akan ada timbal balik atau feedback kepada orang tersebut ketika dia menyayangi, mengasihi hewan, maka hewan pun akan membalas dengan kebaikan. Yuk mari kita lihat sama-sama bacaan yang sudah kalian baca dan akan Pak Dik terjemahkan, kemudian nanti silakan dipahami ya. Nu Nyaah Kasato, yang sayang terhadap binatang, penyayang binatang. Nah, itu ya. Haji Soleh teh jelema beunghar. Haji Soleh itu orang kaya. Ini tokohnya namanya Haji Soleh. Loba sawahnya banyak, ega kebonna, dia memiliki kebun yang luas. Geus puguh ari ingon-ingon mah. Apalagi dia banyak memiliki hewan-hewan peliharaan. Kayak ning domba, seperti domba jeung munding. Munding itu kerbau. Malah hayam jeung meri mah nepi ka 100 jumlahna teh. Bahkan ayam juga bebek itu, meri itu bebek ya. Jumlahnya ratusan ekor yang dia miliki. Oke. Haji Soleh boga kuda tunggang. Nah, Haji Soleh itu memiliki kuda. Ngarana si Senang, namanya itu si Senang. Jadi kudanya itu dikasih nama Senang. Asal nama eta kuda teh boga Pak Salia. Asalnya kuda ini milik Pak Salia. Jadi ada dua tokoh ya, ada Haji Soleh, ada Pak Salia. Jadi kerbelokna teu kaurus ku Pak Salia. Ketika masih belok itu anak kuda. Jadi kudanya itu ketika masih anak-anak gak keurus oleh Pak Salia itu. Malah pikawatireun pisan kaayaan abdi. Bahkan mengkhawatirkan. Jadi kudanya itu kurus, kemudian nya begang, nya gering, kurus, dan sakit-sakitan kudanya itu. Ku Haji Soleh, eta kuda teh dibeli. Kuda yang tadi kurus dan juga sakit-sakitan itu dibeli sama Pak Haji Soleh. Kemudian diurus tulaten pisan. Dirawat secara telaten, kasakitna diubaran, penyakitnya diobati, unggal poe disadiakeun jukut hejo tiap pagi, tiap hari itu disediakan rumput yang hijau, artinya makanan yang sangat bagus. Jadi kuda itu kalau dikasih makan jukut yang hijau, yang masih segar, dia itu makanan favoritnya. Tapi kali lama eta belok teh cager. Sampai lama-kelamaan kuda kecil tadi itu, anak kuda tadi itu, menjadi sehat. Seperti itu. Oke. Pahami dulu ya. Hiji mangsa, satu masa, satu ketika, Haji Soleh ini ke Cidadap rek nagihan. Haji Soleh ini berangkat ke Cidadap, suatu daerah namanya Cidadap, mau nagih. Biasa kan dia pengusaha, kemudian dia mau nagih ke Cidadap.
Miang nate tumpak si senang, berangkatnya dia naik kuda ini, namanya yang si senang itu udah besar. Nagihanana hasil, menagihnya itu, nagihin uangnya itu berhasil. Pak Soleh balik mau duit loba. Pak Soleh pulangnya membawa uang banyak karena dia berhasil nagihin dari pelanggannya. Tapi kulantaran loba tagihaneun, tapi lantaran banyak yang ditagihnya itu, artinya yang ditagihnya itu orangnya banyak. Pak Soleh baliknya kaburitan. Pak Soleh pulangnya ke sorean. Repan maghrib teh Pak Soleh masih ada di jalan gede. Menjelang maghrib itu udah sore banget ya. Itu Pak Soleh masih di jalan. Nah, barang ngaliwat Kanusuni ketika melewati jalanan yang sepi. Jadi kamu jangan kita bayangin bahwa pas perjalanan Pak Soleh itu jangan kayak sekarang. Kalau zaman dulu itu ya kita dari satu daerah ke daerah lain itu pasti melewati hutan atau jalan-jalan yang sepi. Nah seperti itu, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan jalan di mana-mana rame. Tekanyahoan, barang ngaliwat Kanusuni ketika melewati tempat yang sepi, tekanyahoan aya jelema ngahadang diliwatana. Ternyata ada orang yang menghalangi perjalanan. Pak Soleh geus teguai, tangtu begal nuboga niat goreng. Pak Soleh sudah punya perasaan bahwa yang mencegat itu adalah orang yang punya niat jahat. Ceg nyekel kadali si Senang. Kemudian dia memegang kendali si Senang ini. Senang ini nama kuda ya. Bali leungin katuhuna ngabar-ngabar bedog. Nah, kemudian tangan kanannya itu megang golok. Eta jalma teh rupana pikasieun. Orang tersebut wajahnya itu serem. Wajahnya serem, buk cawing-wing rambutnya wah panjang. Begetna balaku kumis jeung jenggot. Mukanya itu berkumis dan juga berjenggot. Ari panonna beureum bolotot, matanya merah sambil melotot. Nah, seperti itu. Pokoknya pikaset serem banget nah orang tersebut. Langsung hadiahkeun eta duit maneh. Awas ulah coba-coba kabur. Wah, kata si penjahat itu, kata orang yang jahat itu dia bilang, "Sini, uangnya kasihin. Jangan coba-coba untuk kabur." Haji Soleh geus aya pikiran rek mikeun gitu. Haji Soleh itu karena baik, jadi dia punya pikiran, udah kasihin aja uangnya gitu. Padahal uangnya banyak. Sabab ngalawan oge geus kateguh moal hasilan karena dia sadar bahwa kalaupun ngelawan itu nggak bakalan menang gitu kan. Dan teu mau pakarangan karena Pak Soleh ini nggak bawa alat apa-apa, nggak bawa senjata apa-apa. Kajen aing rugo ge asal awak selamat. Saya nggak apa-apa, saya rugi juga nggak bawa uang, yang penting nyawa selamat karena nyawa ini lebih berharga daripada harta. Itu pikiran Pak Soleh. Tapi si Senang siga-siga ngartieun, tapi anehnya kuda ini si Senang itu kayak paham gitu dengan kondisi. Lamun dunungana keur meunang papait, eta kuda teh hieum bari motah teu daek cicing. Ketika Pak Soleh ini sebagai yang punyanya itu ada masalah, biasanya kuda ini nggak bisa diem, terus bersuara kayak gitu, suaranya kayak sorong gitu. Jadi pokoknya gelisah lah, kayak gelisah itu kudanya. Ukur-ukur salengkah ngawahan, si Senang tuluy nubruk eta boga. Akhirnya si Senang ini mundur satu langkah, kemudian ditabrak tuh si penjahat tadi itu. Kemudian tuluy narajang make surupna. Kemudian diterjang, diserang pakai kaki depannya nih, pakai kaki depan ini. Wah, mantap banget ini kuda. Si begal nakis pakai bedogna. Nah, begal tadi, penjahat tadi nangkis begini kan, si kuda nyerang pakai kaki kanan. Nah, terus si penjahat itu nangkis menggunakan golok. Waduh, mantap nih.
Kita lanjutkan ya. Bedog teh kena karena suku si senang, tapi suku si senang oke kaburu keneh najong dada si begal. Golok tadi kena pada kakinya, jadi kakinya itu kena tebasan golok si penjahat tadi. Kemudian kuda itu walaupun kakinya kena golok, tapi masih sempat nendang ke si penjahat tadi. Akhirnya penjahat tadi itu karena ditendang oleh kaki kuda, dia dia karena diserang badannya langsung terpental. Karena kan kalau kaki kuda itu kan keras banget kalau nendang. Sanggeus kitu mah geuwat si senang lompat satarik. Nah, setelah menyerang tadi itu, kuda ini larinya kenceng banget. Wah, larinya kenceng. Nah, sambil Haji Solehnya di atasnya gitu. Jadi setelah nerjang penjahat tadi, dia lari kuda itu. Getih ulaweran tina sukunat dirasa. Darah yang bercucuran dari kakinya itu nggak dia rasain. Pokoknya dia kabur lah, lari kenceng banget sambil bawa Haji Soleh. Heuleut sawatarila nepi ka imah. Terus nggak lama dia sampai ke rumahnya. Haji Soleh mah salamet teu nanaon. Haji Soleh selamat nggak apa-apa karena dia kan di atas kuda tadi. Tapi kudanya mah satu doang. Kemudian kudanya itu Haji Solehnya selamat, tapi si senangnya kudanya itu terluka parah karena kakinya tadi kena golok. Haji Soleh gawat ngumbah tatu si senang kucayana. Kemudian Haji Soleh mengobatinya dengan menggunakan air hangat. Terus dipopok pakai daun-daunan menengaris. Kemudian dikasih daun-daunan obat, kan ada obat-obatan alami dari daun-daun itu. Kemudian dipakai untuk mengobati kaki si senang tadi. Haji Soleh bekinyahan kasih senang. Dengan peristiwa tadi, Haji Soleh semakin sayang, semakin perhatian kepada si senang, kepada kuda itu. Karena apa? Dumeh kahutangan budi lantaran nyawana geus disalametkeun. Karena Haji Soleh merasa punya utang budi terhadap si senang ini. Itu ternyata teman-teman semuanya. Jadi ternyata hewan pun akan ada jasanya kepada kita ketika kita memperlakukannya dengan baik dan benar. Dengan sayang, dengan sesuatu yang membuat dia betah. Apapun yang kamu pelihara, kamu harus sayangi, ya, karena insya Allah di samping dia akan membela kamu, dia juga akan mendoakan kamu. Karena hewan itu sama-sama makhluk Allah. Seperti itu, oke, ya. Nah, setelah menyimak kisah ini, silakan kalian, nah, isi. Ya, bagian-bagian ini 1-7 diisi, kemudian bisa di buku ini atau kalian salin di buku tulis. Jadi jawabannya di buku tulis. Setelah dijawab, dipoto, dikirim ke Sadikti. Oke? Ini pertanyaannya. Bisa Haji Soleh menang kuda tunggang teh? Dari siapa Haji Soleh mendapatkan kuda tadi itu? Ya, ada di bukunya. Kumaha kayaan eta kuda basa dibeli ku Haji Soleh. Bagaimana keadaan kuda tadi, ya? Kuda tadi ketika pas dibeli oleh Pak Haji Soleh. Kan Pak Haji Soleh tadi beli kuda dari si Pak Anu, ya. Nah, bagaimana keadaan kuda itu ketika dibeli? Pak Haji Soleh eta kuda di ngaranan naon? Haji Soleh memberikan nama kepada kuda itu siapa? Nah, kumaha saterusna eta kuda sanggeus diurus ku Haji Soleh. Bagaimana keadaannya setelah kuda ini diurus, dipelihara oleh Haji Soleh, ya. Haji Soleh jeung kuda tunggangna kungsi ngalaman naon? Haji Soleh dan kuda tunggangnya itu pernah mengalami apa? Silakan ceritakan, ya, semampunya kalian. Artinya kesimpulannya aja. Kumaha nasib Haji Soleh? Bagaimana nasibnya? Kumaha oge nasib kuda tunggangna? Bagaimana nasib kudanya dengan kejadian tadi? Ya, kan ada kejadian tuh. Ada kejadian. Bagaimana nasib Haji Soleh? Bagaimana nasib kudanya? Cing terangkan ku hidup naon sababna urang kudunya angka satu iman. Coba jelaskan oleh kalian
kenapa kita harus menyayangi binatang peliharaan kita? Oke, silakan dijawab. Diusahakan jawabnya dengan menggunakan bahasa Sunda, ya. Bahasa Sunda bisa dilihat di teksnya, bisa dilihat di teks dongengnya. Pelajari, jawabnya dengan bahasa Sunda. Kalau misalkan kamu susah banget dengan bahasa Sunda, nggak apa-apa, kalian menggunakan bahasa Indonesia itu. Oke, tapi campur-campur, tetap harus ada bahasa Sunda. Oke, terima kasih, mudah-mudahan manfaat ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.